Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji PPG, perkenalkan nama saya Hartini, NIM 240111215053. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al-Ma'arif As-Salafiyah Kunci, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B1 pada Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2025. Pada video pembelajaran ini, saya membawakan sebuah materi yang berjudul Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan DBL atau Diferensiasi Based Learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu dari kalian pimpin doa. Kita berdoa untuk yang kita di atas segalanya ditujukan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum itu tadi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, baik anakku sekalian, sebelum kita lanjut materi, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu materi apa? Surah? Oke, surah At-Tin ya. Jadi materi kita hari ini yaitu beriman kepada Rasul Allah ya. Oke, baik anakku sekalian, sebelum itu Ibu mau ngajak kalian semua untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, ayo silakan berdiri. Satu, dua, tiga, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Oke, kita speaking dulu biar kita tetap semangat untuk belajar. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya anakku sekalian, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang terakhir, peserta didik mampu menghafal 4 sifat wajib bagi Rasul dan
4 sifat mustahil bagi Rasul. Oke. Baiklah anakku sekalian. Jadi pentingnya untuk kita belajar tentang materi hari ini yaitu agar kehidupan kita jelas ya, bermakna, tujuan hidup kita jelas. Nah, dengan mengikuti ajaran Rasulullah, tujuan hidup kita itu jelas, bermakna gitu. Nah, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, itu ya pentingnya kita belajar tentang materi kita hari ini. Beriman kepada Allah. Halo suaranya. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Oke, berapa jumlah sifat wajib bagi Rasul? Oke, kelompok Ibu mau bertanya kepada kelompok visual. Ada berapa jumlah sifat wajib bagi Rasul? Oke, bagus, pintar. Selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada kelompok kinestetik. Ayo sebutkan, ada apa saja yang sifat wajib bagi Rasul itu? Yang pertama, Artinya jujur. terus, Amanah artinya percaya. terus, Tabligh artinya menyampaikan. terus, Padana artinya cerdas. terus. Oke, bagus, sudah selesai ya. Oke, selanjutnya Ibu mau menjelaskan sedikit ya tentang materi kita hari ini yaitu beriman kepada Rasulullah. Makna beriman kepada Rasulullah itu mengakui kerasulan. Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul terakhir ya. Berapa jumlah Nabi dan Rasul, ada yang tahu? Ada 20. Terus Nabi Muhammad itu yang keberapa? Terakhir atau yang ke-25 ya? Nah, yang kedua, Al-Quran adalah wahyu Allah yang sempurna. Terus mentaati perintah, mengikuti sunnah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mencintai Rasulullah, mencinta lebih dari cinta kepada diri sendiri dan dunia. Bagaimana Ibu mau tanya? Kita mencintai Rasulullah enggak? Cinta. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Dengan membaca apa? Salawat Nabi. Ayo kita baca salawat Nabi dulu ayo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu ya, kalau kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti sunnahnya dan kita membaca salawatnya. Oke, selanjutnya sifat-sifat Rasul yang wajib diketahui. Ada berapa itu sifat wajib bagi Rasul? Ayo, yang kelompok auditori, ayo silakan baca. Ayo, Labib. Artinya jujur. Terus, Rosti. Artinya dipercaya. Terus, Tabligh. Artinya menyampaikan. Terus, Artinya cerdas. Oke, bagus itu ya sifat wajib bagi Rasul. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Rasul? Sifat yang wajib, sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Nah, selanjutnya kebalikan dari sifat wajib tadi. Nah, ini namanya sifat mustahil. Nah, ada berapa sifat mustahilnya itu? Yang kelompok visual. Kelompok visual, ayo. Kizib atau kazib adalah apa? Apa artinya kizib? Berbohong. Terus, khianat artinya ingkar atau berkhianat. Terus, kitman artinya menyembunyikan ya, atau tidak menyampaikan wahyu yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, baladah. Apa artinya baladah? Bodoh ya. Sifat mustahil ini sifat kebalikan dari sifat wajib tadi.
sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Ya, ngerti? Oke, selanjutnya. Fungsi Rasul dalam kehidupan. Pertama, teladan sempurna, uswatun hasanah dalam segala aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terus, membawa kabar gembira dan peringatan, memberikan harapan dan nasihat yang jelas. Yang terakhir, penjelas Al-Quran, menafsirkan makna hukum Al-Quran secara tepat. Selanjutnya, dalil keimanan Rasul dalam Al-Quran, yang artinya dalam ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik bagi umat manusia yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasulullah. Siapa membaca? Coba Dirba, ayo maju Dirba. Baca hikmah beriman kepada Rasulullah. Ayo Dirba, maju. Ayo maju Dirba. Sayang semuanya. Ayo maju. Ya. Hikmah beriman yang ini. Ya. Beriman kepada Rasul. Ya. Menuntut Jalan yang lurus dan bahagia. Terus Rasul memberikan pertolongan bagi yang beriman. Oke, tepuk tangan buat Dirba atau kelompok apa namanya? Kinestetik. Ya, estetik. Kelompok kinestetik. Oke, selanjutnya. Terus implementasi keimanan Rasul dalam kehidupan. Maksudnya implementasi ini penerapan kita ya. Nah, gambar apa itu? Orang lagi ngapain? Orang lagi ngaji ya. Ibu mau tanya, kalian semua sudah ngaji? Bisa ngaji? Bisa dong ya. Nah itu ya, membaca dan mempelajari Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Ini sumber hukum kita sebagai umat Islam deh. Yang selanjutnya, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam ibadah, sosial, dan akhlak. Yang terakhir, meneladani akhlak Rasul. Jujur, amanah, maksudnya tidak berbohong. Terus sabar, tidak boleh pemarah. Terus pemaaf, tidak boleh dendam. Ya, tidak boleh dendam. Selanjutnya, pentingnya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Keimanan integral, bagian dari iman kepada Allah. Terus ajakan belajar dan amal, tingkatkan iman dengan teladani Rasulullah SAW. Yang terakhir, kebahagiaan dunia akhirat, mengikuti sunnah sebagai kunci. Nah, kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, kita harus mempunyai kunci. Seperti kalau kita mau naik motor, supaya hidup motor kita harus punya kunci. Nah, begitu pula ya, kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, kita harus mempunyai kunci. Apa kuncinya? Mengikuti sunnah Rasul. Halo. Mana suaranya? Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, tibalah kita pada kegiatan inti ya. Selanjutnya Ibu mau menampilkan video. Disimak baik-baik ya. Lihat videonya.
sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sidik amanah berikan wadana, sidik tanah makan berada. Kalau benar Nabi percaya, tablik menyampaikan fatona itu cerdas. Bahwa Nabi Tuhan menyembunyikan balada itu bodoh. Amanah hianat dari fatona balada. Oke, baik anak-anakku sekalian. Tadi kan sudah menyimak video yang diputar tadi ya. Selanjutnya Ibu mau nanya kepada kalian semua untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang menyimak video tadi. Oke, siap? Oke. Jadi Ibu mau bertanya kepada kelompok kinestetik dulu. Oke. Ada berapa jumlah sifat mustahil bagi Rasul? 4. Oke, ada yang bisa menyebutkan yang 4 itu kelompok visual atau kelompok auditori? Ada yang bisa menyebutkan? Ada apa saja sifat mustahil? Ada orang? Ayo sebutkan. Fizik, terus? Oke, tepuk tangan semuanya. Hebat. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, ada berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. Ada yang bisa menyebutkan? Ada. Kelompok auditori. Ayo sebutkan. Oke, bagus, tepuk tangan buat kelompok apa namanya? Kelompok auditori. Oke, nah itu ya. Oke, biar kita terus fokus, ayo kita tepuk fokus dulu, ayo. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Selanjutnya anak-anakku sekalian, berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi, Ibu mau membagikan kelompok kalian menjadi 3 kelompok ya. Ada namanya kelompok visual, terus auditori, sama kelompok kinestetik. Nah, Ibu mau mengasih tahu dulu. Kelompok visual itu artinya yang senang menulis. Nah, ini namanya kelompok visual. Oke. Selanjutnya, ini kelompok auditori. Kelompok auditori ini yang senang mendengarkan. Nah, ini kelompok auditori. Selanjutnya, kelompok kinestetik yang senang menggambar. Oke. Ibu bagikan dulu ya. Ini materinya. Ini untuk kelompok visual. Ayo hadap sini dulunya. Oke, Ibu akan sambil menilai ya bagaimana proses kalian dalam diskusi ini. Ayo, Ibu mau kasih waktu 20 menit. Ayo, selamat mengerjakan. Ayo, balikan tempat duduknya. Oke. Sudah jadi? Oke. Oke, selanjutnya kita akan presentasikan ya. Kelompok yang mana dulu? Kelompok visual dulu ya. Oke, kelompok visual dulu. Ayo, maju kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna beriman kepada Rasul Allah, mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir, membenarkan risalah,
Al-Quran adalah wahyu Allah yang sempurna. Menaati perintah, mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah lebih dari cinta kepada diri sendiri dan dunia. Dan kesimpulannya, beriman kepada Rasul Allah berarti meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Beriman kepada Rasul merupakan salah satu rukun iman dan memiliki banyak hikmat, antara lain meningkatkan keimanan kepada Allah, memperoleh suri tauladan dalam hidup, dan mendapatkan rahmat Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok visual. Oke, hebat. Selanjutnya kelompok auditori. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk sifat wajib bagi Rasul: sidik, jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan, patanah, cerdas. Sekian cuman ini bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok auditori. Selanjutnya kelompok kinestetik. Ayo, tampilkan karyanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan gambarnya. Tampilkan gambarnya. Oke, yang pertama itu apa? Yang pertama, nah, sidik ya. Gambar apa? Hati. Ya, atau love ya. Terus yang kedua, amanah. Orang lagi apa itu? Dari berjabat tangan. Ya, berjabat tangan atau harus dapat dipercaya ya. Terus yang ketiga, tabligh, orang yang menyampaikan. Nah, ini ya, ini maksudnya itu. Yang terakhir, patanah artinya apa? Memerintah. Ya, cerdas atau bijaksana ya. Oke, boleh duduk. Ayo tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Ayo boleh duduk. Oke, tepuk tangan ayo. Ayo dong, tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Oke, boleh dikumpulkan? Oke, baik anakku sekalian. Kita menyimpulkan materi hari ini ya. Halo. Kemudian, jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. 1, 2, 3. Jadi kita menyimpulkan materi hari ini tentang meneladani sifat wajib bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa saja sifat wajib bagi Rasul tadi? Ada sidik artinya Jujur. terus Amanah artinya berpercaya. terus Tabligh artinya menyampaikan. terus Patanah. nah oke, itu simpulan materi kita hari ini ya. Oke, selanjutnya Ibu mau mengevaluasi
pembelajaran hari ini sejauh mana kalian mempelajari tentang materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nanti Ibu mau menilai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Ayo dikerjakan LKPD-nya. Sudah jadi? Kalau sudah jadi, dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu mau menyampaikan materi kita selanjutnya atau materi kita minggu depan ya, yaitu aku anak soleh ya. Apa? Kelompok inisiatif? Ya, materi kita minggu depan itu ya, aku anak soleh. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita berakhir, ayo kita berdoa dulu. Ayo salah satu dari kalian pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waluruk datang min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.